Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video pembelajaran pertama. Ya, saat ini saya akan mencoba untuk sedikit mereview materi dari mata kuliah pengantar peristiwa perpindahan atau biasa dikenal juga dengan P3 ya. Khususnya untuk perpindahan massa ya untuk kali ini. Permassa. Ya, karena namanya sendiri pengantar peristiwa perpindahan, maka indikator cakap pembelajarannya pun masih yang mendasar-dasar saja. Untuk konsep-konsep yang lebih mendalam mungkin nanti akan dipelajari di mata kuliah yang bersangkutan, yaitu mata kuliah perpindahan massa. Ya, di peristiwa perpindahan sendiri kita telah mengenal istilah yang namanya flux. Nah, dimana flux ini jika dikalikan dengan luas, maka dia itu adalah lajunya sendiri. Nah, misalnya laju perpindahan massa atau laju perpindahan massa, maka laju perpindahan massa tersebut akan sama dengan flux perpindahan massa dikalikan dengan luasnya. Kayaknya dimana flux perpindahan massa itu terdiri atas dua mekanisme, yaitu mekanisme konveksi dan mekanisme difusi, atau bisa dirumuskan juga secara matematis dengan persamaan 1.1 ini. Ya, flux konveksi ini juga dapat diabaikan apabila memenuhi asumsi-asumsi. Yang pertama itu apabila senyawa A itu sangat-sangat encer atau konsentrasinya itu sangat kecil, bahkan bisa dianggap mendekati 0 gitu ya. Dan jika SA nya sangat kecil atau mendekati 0, maka sebesar apapun NaR dan NBR nya ini, toh kalau dikalikan dengan 0 hasilnya akan tetap 0 ya. Dan begitu, jika asumsi pertama ini terpenuhi, maka total fluxnya itu akan dipengaruhi oleh mekanisme difusinya saja. Kemudian asumsi yang kedua adalah apabila kondisi difusi berlawanan arah itu sama besar antara dan B. Dengan kata lain, kita dapat menuliskannya seperti ini ya. Ini itu maksudnya NaR dan NBR nya itu sama besar namun berlawanan arah, makanya dikasih minus di depan NBR nya gitu. Oke, dari sini kita juga kan bisa dituliskan seperti ini, NaR ditambah NBR nya pindah ruas jadi plus NBR kan sama dengan 0 ya. Dimana NaR dan plus NBR ini sama dengan 0, maka sekental apapun senyawa A atau sebesar apapun konsentrasi A, kalau dikalikan dengan 0 ya tetap 0 kan hasilnya. Dengan begitu, jika asumsi kedua ini terpenuhi, maka total flux itu akan sama dengan mekanisme difusinya juga, atau bisa kita tuliskan seperti ini ya. Total flux sama dengan min C dikali difusivitas dxa per dr. Ya, perlu kalian tahu bahwa min C DAB dxa per dr ini itu bisa juga disebut dengan hukum Fick ya. Ya, jika di perpindahan momentum kita mengenal yang namanya persamaan Newton, sedangkan di perpindahan panas kita mengenal hukum Fourier. Nah, di perpindahan massa ini kita mengenal hukum Fick. Oke. Ya. Gas-gas juga pada umumnya memiliki kelaratan yang sangat kecil, sehingga asumsi yang pertama tadi, itu asumsi yang ini itu biasanya berlaku, yaitu pada umumnya. Oke, kita masuk ke contoh kasusnya. Yang untuk di bab ini itu akan membahas tentang helium yang ada di dalam wadah silinder Pyrex dengan ketebalan tertentu, yaitu tebalnya itu R2, di mana R2 itu ketebalannya itu R2 dikurangi R1 ya, di mana R2 itu jari-jari luarnya yaitu ini, dengan R1 itu jari-jari dalamnya. Jadi jika R2 dikurangi R1 nanti akan diperoleh tebal si gelas kaca Pyrex itu. Nah, ini tebalnya. Oke. Nah, inti dari bab ini itu kita itu ingin
mencari atau menghitung besarnya konsentrasi dari gas helium yang berdifusi melalui kaca Pyrex ya. Jadi si helium yang berdifusi melalui ini itu berapa sih konsentrasinya? Nah, caranya gimana? Ya, kita dapat memperolehnya itu dengan menggunakan prinsip neraca massa. Ya, sebelum ke neraca massa, kita perlu juga mengetahui apa itu volume kontrol. Ya, volume kontrol itu bisa disebut juga dengan sampel. Ya, sampel. Di sini kita mengambil sampelnya itu dari tebalnya kaca Pyrex tadi. Ini kan itu kan gambar silinder tadi ya, silinder kaca Pyrex yang dilihat dari atas gitu. Ini itu tebalnya. Nah, si volume kontrolnya itu yang warna merah di tengahnya itu. Oke, jadi untuk apa sih volume kontrol itu? Nah, volume kontrol itu diperlukan untuk keperluan pemodelan matematika sehingga memenuhi kaidah matematika. Nah, sekarang bagaimana sih cara menentukan besarnya volume kontrol? Caranya ya kita juga kan pasti udah tahu ya, kalau volume itu sama dengan luas penampang dikalikan dengan tingginya, atau dalam hal ini kan tingginya itu sepanjang L ini ya, maka dikalikan dengan L. Oke. Untuk volume kontrol itu sendiri berarti si luas penampangannya itu kan kita perlunya itu yang merah ini aja ya. Luas penampangan merah ini berapa sih gitu. Caranya gimana? Ya, caranya kita dengan mengurangkan luas lingkaran yang besar dikurangi luas lingkaran yang kecil. Jadi kan yang merah nih, kita fokusnya ke yang merah ya. Yang merah itu kan punya lingkaran yang besar dan juga punya lingkaran yang kecil ya, dimana yang besar itu memiliki jari-jari R plus delta R, sedangkan yang kecil itu memiliki jari-jari R. Oke. Nah, dengan begitu untuk mencari nilai A itu sama dengan luas permukaan lingkaran luas lingkaran yang besar maksudnya ya, dikurangi luas lingkaran yang kecil. Luas lingkaran itu kan rumusnya itu R kuadrat ya. Nah, begitu untuk luas lingkaran yang besar itu sama dengan VR kuadrat, dimana R nya itu R plus delta R. Jadi V R plus delta R kuadrat, sedangkan untuk yang kecilnya itu jadinya kan R, udah jadi tetap R kuadrat. Nah, setelah ini kita kumpulkan V ini, maka akan diperoleh seperti ini. Nah, luas penampangnya itu kita dapat seperti ini. Ini luas penampang untuk yang volume kontrolnya ya, yaitu luas penampang yang merah. Setelah itu kita udah dapat nilai A, ya udah tinggal dikalikan dengan A, maka didapatlah volume kontrolnya. Ya, ini dia. Luas penampang berwarna merah dikalikan dengan L-nya atau panjangnya. Nah, itu yang tadi, yang A tadi dikalikan dengan L. Seperti ini. Oke. Nah, setelah itu tinggal kita sederhanakan saja. Sederhanakan yang bagian ini. Oke, ini kan R plus R, delta R kuadrat gitu ya. Kita bisa menuliskannya juga seperti ini kan. R plus delta R dikali R plus delta R. Nah, cara menyederhanakannya kita menggunakan prinsip distributif ya, atau kali pelangi, maka akan diperoleh nilai seperti ini ya, atau jika di sini itu kayak gini. Nah, oke. Nah, ini ada R kuadrat, ada juga minus R kuadrat, bisa kita coret, maka kita dapatkan seperti ini ya.
Nah, karena ketebalan yang merah tadi itu sangat kecil atau delta R-nya itu mendekati 0, saking kecilnya gitu ya, maka sesuatu yang kecil jika dikuadratkan itu akan makin kecil kan, sehingga delta R kuadratnya itu bisa kita coret karena dianggap 0 atau dianggap sangat kecil, makanya diabaikan. Oke, sedangkan yang kenapa yang 2R delta R ini itu enggak sama dengan 0 ya, soalnya kan delta R itu walaupun sangat kecil tapi dia enggak 0 juga kan, makanya masih tetap ada. Oke. Nah, dengan begini kita peroleh V2R kali delta R tambah 0 gitu ya, dikalikan L. Nah, setelah digonta-ganti posisinya maka kita dapat rumus volume kontrol. Oke, nah volume kontrol ini menjadi ruang sementara untuk pemodelan matematika. Untuk nantinya itu dipakai di neraca massa ya. Oke, sekarang kita masuk ke neraca massanya. Neraca massa untuk kondisi tunak. Nah, jadi di sini tuh asumsi kita itu kondisi sistemnya adalah tunak atau steady state, dimana akumulasinya itu sama dengan 0 ya. Akumulasi sama dengan 0. Oke, luas area perpindahan massa helium adalah luas area yang tegak lurus terhadap perpindahan. Maksudnya gimana? Maksudnya seperti ini. Nah, pada suatu silinder ini kan ya, ini adalah volume kontrolnya nih yang warna merah. Oke, si gas helium itu berdifusi, yaitu berdifusinya itu ke arah sini kan, menuju dindingnya gitu loh. Ini tuh helium, dan itu berdifusi ke arah dindingnya. Apabila kita perbesar, kan seperti ini kan dindingnya nih misalnya, yang warna merah ya, ini yang hitam itu. Nah, helium itu akan berdifusi melalui ini ke sini, jadi ada masuk ada keluar, berarti masuknya itu kan melalui dinding yang yang dalam, kemudian keluarnya melalui yang bagian luarnya juga gitu. Dimana yang dalam ini itu kan sama aja kayak luas selimutnya ya, luas selimut dari silinder. Oke. Nah, luas area pada R atau yang kecil tadi, dan juga luas area pada yang besar atau R plus R. Nah, kita juga sudah tahu kan kalau luas selimut silinder itu sama dengan keliling lingkaran. Selimut silinder ya, ini selimut silinder itu sama dengan keliling lingkaran dikalikan dengan tingginya atau dalam hal itu L nya. Lingkaran ini kan 2 VR ya, 2 VR ya, tinggal dikalikan dengan L. Untuk yang kecil seperti tadi ya, R nya itu ya tetap R, sedangkan untuk yang besar R nya ini itu diganti dengan R plus delta R, sehingga diperoleh luas area pada saat helium itu masuk adalah ini, dan luas area pada saat helium itu keluar seperti ini. Oke. Dengan itu kedua luas ini bisa kita masukkan ke neraca massa. Nah, neraca massa itu kan masuk dikurangi keluar ditambahkan produksi ya, atau regenerasi, itu sama dengan akumulasi. Karena ini steady state, maka akumulasi di sini itu diasumsikan dengan 0. Sedangkan karena tidak terjadinya reaksi, maka produksinya juga dianggap 0. Berarti ini 0 dan ini 0 gitu ya. Nah, seperti yang sudah saya sampaikan di awal bahwa laju massa itu sama dengan flux dikalikan dengan luasnya ya. Luas ini juga sama, laju massa itu flux dikalikan dengan luas, dimana luas pada R itu adalah ini, sedangkan luas pada R
plus data R itu adalah ini. Oke, jadi ini adalah 2 VLR, ini juga adalah 2 VLR plus data R. Akan diperoleh persamaan 1,11, yaitu seperti ini, flux dikali luas, flux dikali luas. Nah, kita akan kumpulkan 2 VLR ini itu dengan yang di sebelahnya. Oke, kita dikumpulkan maka kan menjadi seperti ini. Nah, dimana nilai R ini itu sama dengan R di sini, jadi sama kan kayak yang atas. Yang ini juga untuk yang sebelah kanannya ini ingin dimasukkan ke sini, maksudnya disatukan gitu ya, didampingkan. Namun R yang di sini itu kita ubah dengan R, sedangkan R-nya ini itu nilainya adalah R plus data R, jadi sama aja kan kayak yang atas. Jadi yang atas sama yang bawah itu sama saja. Oke. Ya, setelah kita mendapatkan persamaan 1,12, maka persamaan tersebut kita bagi dengan 2 VL data R. Nah, 2 VL ini itu kan bisa kita coret dengan ini. Sedangkan karena delta R tidak punya teman, maka dia disimpan, dan disimpan itu di bawah karena dia itu pembagi ya. Karena dia itu membagi persamaan tersebut, nah, maka diperoleh persamaan 1,13. Nah, persamaan ini kita bagi lagi dengan kita kali, maksudnya kali dengan -1, maka yang awalnya plus dia akan menjadi minus, sedangkan yang awalnya minus dia jadi plus, dan oke. Nah, dengan begitu kita mendapatkan persamaan 1,14 ya. Nah, persamaan 1,14 ini merupakan definisi turunan pertama apabila delta R itu mendekati 0. Jadi maksudnya kita tambahkan limit di mana delta R itu mendekati 0, maka ini adalah definisi dari turunan pertama. Maka dapat kita tuliskan menjadi seperti persamaan 1,15 ini ya. Oke. Pada kasus ini helium itu berdifusi dari jari-jari dalam ke jari-jari yang luar, merupakan material padat pecah Pyrex. Sedangkan harga konsentrasi heliumnya juga sangat kecil. Nah, dengan kedua pernyataan ini maka asumsi yang pertama tadi itu berlaku ya. Kalau asumsi pertama yang tadi itu berlaku, maka nilai flux perpindahan masanya juga akan dipengaruhi oleh flux difusinya saja. Dengan begitu si NAR ini atau flux ini bisa kita ganti dengan ini. Oke. Nah, untuk kita mendapatkan persamaan seperti ini. Nah, sedangkan difusivitas atau si DAB itu bukan merupakan fungsi R, dan minusnya juga bukan, jadi kita bisa mengeluarkan minus DAB ini selain R ya pokoknya, yaitu bisa keluar sehingga dapat dituliskan menjadi seperti ini. Nah, setelah ini kita min DAB per DR ini kita bisa kita pindah ruaskan ya, dimana DR nya itu jadi ke atas dan min DAB itu ke bawah. Oke, ini kan 0 dikali DR dibagi minus DAB, dimana semua ini itu nilainya sama dengan 0 ya kan. Dan itu kita memperoleh persamaan N nya saja, dCA per DR sama dengan 0. Oke, atau bisa ketuliskan seperti ini juga. Jadi dalam hal ini DR nya itu belum dipindah-ruaskan ya, sama aja. Nah, setelah itu kita dapat menyelesaikan persamaan diferensial yang di atas tadi. Caranya gimana? Caranya ya DR nya ini kita pindah ruaskan sehingga diperoleh
persamaan seperti ini. Nah, setelah ini kita integralkan dengan metode pemisahan variabel ya. Jadi masing-masing rumus itu kita integralkan. Nah, jika kalian bingung cara mengintegralkan ini, kita misalkan saja yang di dalam itu dy. Kan kalau dy diintegralkan itu kan sama dengan y ya. Ya kan, jadi si ini dan d-nya itu hilang gitu. Ini juga sama. Ini dan ininya hilang sehingga yang tersisa adalah ininya aja. Sehingga diperoleh R dCA per dr. Nah, sedangkan kalau 0 diintegralkan kan sama dengan konstanta ya, maka muncullah konstanta yang pertama atau C1. Nah, itu integrasi pertama. Selanjutnya kita mengintegrasikan lagi sehingga dapat disebut juga dengan integralan kedua atau integrasi kedua ya. Oh ya, sebelumnya perlu kita perhatikan bahwa R ini itu pindah ruas, jadinya C1 per R itu sama dengan dCA per dr. Ini adalah persamaan yang nantinya akan salah satu persamaan penting ya. Oke, setelah itu kita integrasikan lagi dengan metode pemisahan variabel juga. Caranya gimana? Caranya sama seperti tadi ya, jadi dipisahkan dulu yang d-nya itu dipisahkan dulu. Jadinya si dr ini kita pisahkan, kita pindahkan ruasnya menjadi ke ruas kanan. Jadi kan dCA sama dengan C1 per R dr gitu ya. Setelah itu kita integrasikan masing-masing ruasnya. Oke, sehingga akan diperoleh ini dan ini hilang, dapat CA gitu ya. C itu kan konstanta ya, jadi berupa angka gitu. Angka kalau diintegrasikan ya tetap angka itu juga kan. Ini sedangkan ini ada 1 per R, 1 per R itu kalau diintegrasikan jadi ln R ya. Jangan lupa kalau integrasi itu bakalan muncul konstanta baru. Nah, di sini tuh kita rumusnya dengan konstanta 2, C2 maksudnya. Sehingga didapatlah persamaan ini ya. Ini juga merupakan persamaan pentingnya nanti. Oke. Nah, di sini kan CA itu atau konsentrasi awalnya itu kondisi awalnya masih terdapat C1 dan C2. Nah, harga C1 dan C2 ini dapat diperoleh dengan menggunakan boundary condition atau nilai batas, itu kondisi batas sesuai dengan persoalan. Ini gimana? Ya, nanti saya jelaskan ya. Nah, di sini tuh kita misalkan pada R sama dengan R1 itu CA-nya itu sama dengan CA1. Sedangkan saat jari-jarinya R2 maka CA-nya itu juga sama dengan CA2. Oke, dengan begitu pada kondisi yang pertama, BC yang pertama ya, kita mengubah R-nya itu menjadi R1. Jadi R yang ini itu kita ubah menjadi R1, sedangkan CA-nya itu kita ubah dengan CA1. Oke, jadi CA yang ini itu kita ubah dengan CA1 sehingga diperoleh persamaan 1.22. Begitupun untuk yang kondisi yang kedua, di mana si R ini itu diubah menjadi R2 dan CA di sini itu diubah menjadi CA2. Oke, sehingga diperoleh juga persamaan 1.23. Nah, setelah mendapatkan kedua persamaan ini, kita dapat menentukan salah satu C1 maupun C2 dengan cara yang pertama itu kita melakukan metode eliminasi, di mana yang ini tuh kita kurangkan sehingga nanti diperoleh seperti ini, itu CA1 minus CA2 ya, CA1 minus CA2 sama dengan C1 ln R1 dikurangi C1 dan R2. Nah, ini kan C1 nya bisa dikumpulkan ya, sehingga diperoleh persamaan seperti ini.
Nah, seperti ini. Jadi C1 nya itu dikeluarkan ya. Nah, ini juga masih ada len dan len. Dimana kalau len dikurangkan itu, maka yang di dalam itu nanti bakalan jadi pembagian ya. Sama seperti logaritma gitu. Misalkan logaritma A dikurangi logaritma B itu akan sama dengan logaritma A per B. Nah, dalam hal len ini pun sama, maka nanti akan diperoleh persamaan seperti ini. Ya, persamaan yang tadi kita turunkan itu merupakan persamaan 1.25 ya. Nah, dari 1.25 ini kita mendapatkan nilai C1, dimana si len R1/2 ini pindah ruas sehingga jadi di bawah ya, sehingga diperoleh persamaan 1.26. Oke. Nah, persamaan 1.26 ini bisa kita substitusi ke persamaan yang awal tadi, yaitu ke persamaan 1.22. Nah, persamaan yang ini itu kalau mau substitusi ke yang bawahnya juga gak apa-apa, sama aja. Oke. Nah, persamaan ini juga kan bisa kita otak-atik menjadi C2 sama dengan ya, yaitu seperti ini ya. Jadi persamaan 1.26 tadi itu kita substitusi ke C1 yang ini, maka akan diperoleh persamaan 1.27 ya, dimana si C1 ini diubah menjadi ini. Oke. Nah, C1 kita udah dapat, C2 kita udah dapat, ya udah tinggal kita substitusi lagi ke persamaan 1.21 tadi ya, ke persamaan awal 1.21. Nah, yang ini. Oke. Nah, ini itu kan persamaan 1.21 ini itu kan seperti ini ya. Ya udah kita ganti nilai C1 dengan C2 nya, dimana C1 nya itu kan tadi sama dengan ini ya, sedangkan C2 nya itu sama dengan ini, maka diperoleh nilai seperti ini ya. Setelah dapat kayak gini, tinggal kita rapihkan saja. C1 nya kita kedepankan, kemudian yang ini kita misalkan ke C1 kan lagi ya, biar memudahkan saja. Ini juga C1 kan, untuk memudahkan, maka akan bisa juga ditulis seperti ini ya, seperti ini. Kita kumpulkan, ini kan C1 nya ada di dua suku ya, C1 di sini, C1 di sini. Yaudah tinggal kita gabungkan saja C1 nya, maka akan diperoleh seperti ini. Nah, setelah ini masih ada lagi nih, len R dikurangi len R, sama kayak yang tadi ya. Ini mematuhi aturan logaritma, dimana kalau ada pengurangan maka dalamnya itu bakalan terjadi pembagian, jadi R dibagi R1 gitu. Nah, setelah itu C1 nya kita ubah lagi menjadi yang ini, sehingga diperoleh persamaan seperti ini, dimana ini itu disebut juga persamaan 1.29 ya, yang ini nih 1.29. Nah, dari uraian tadi, dari penurunan rumus tadi, hasilnya kita dapat menentukan profil konsentrasi gas helium yang ada di dalam tebalnya kaca Pyrex tadi. Oke. Untuk saat ini mungkin cukup sampai di sini saja. Kita sampai jumpa lagi di video pembelajaran berikutnya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.